Bab 38. Minggu berikutnya pada suatu tengah hari, Kathy menemani Nyonya Hicks dengan Elliot ke kota. Elliot yang bosan dan ikut bersama mereka. Saat mereka berjalan-jalan di kota, Elliot mengoceh kepada Nyonya Hicks tentang hidangan yang dia makan di Bolen yang ingin dia buat ulang sementara Kathy berjalan di belakang mereka dengan perkamen di tangannya yang berisi daftar apa yang diperlukan di dapur. Saat mereka melewati jalan-jalan, Kathy melihat sebuah toko kecil dengan gaun indah di manekinnya. Gaun itu berwarna indah dari air dan langit malam. Dia melihat harga yang ditetapkan, 666 koin perak. Meskipun dia punya uang, dia tidak ingin menghabiskannya untuk gaun itu. Bukannya dia punya tempat untuk dikunjungi seperti para elit. Untuk beberapa alasan aneh melihat manekin itu mengingatkan pada seorang kenalan yang dia kenal lama. Dia ingat kenalan itu juga memiliki rambut pirang yang indah dengan bibir yang mengembang. Kathy. Dia mendengar Elliot memanggilnya saat mereka berjalan di depan saat dia mengagumi gaun itu. Berjalan cepat, dia bergabung dengan mereka ketika Elliot melihat ke toko yang dia lihat. Bukankah itu toko pembuat pakaian yang terkenal itu? Nyonya Hicks bertanya ketika mereka mulai berjalan lagi. Terkenal jahat. Elliot bertanya heran, kenapa? Apa yang dia lakukan? Ten Weaver adalah pembuat pakaian terkenal di kota ini. Nama yang pas, gumam Elliot. Pakaian yang dia buat benar-benar cantik dan indah. Dan harganya terjangkau, Mrs. Hicks menjelaskan, tapi rumornya adalah bahwa setelah putrinya meninggal, dia menjadi aneh, dan bahan serta kain yang dia gunakan tidak benar, hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan. Beberapa mengatakan dialah yang membunuh putrinya sementara yang lain mengatakan sebaliknya. Petik 2. Memukau. Saya sangat ingin bertemu dengan pria itu, kata Elliot bersemangat, jadi, apakah Anda membeli sesuatu dari sana? Tanyanya pada Nyonya Hicks. Tentu saja tidak, saya pasti sudah gila untuk pergi ke sana, seru Nyonya Hicks sambil menggelengkan kepalanya. Orang-orang di kota menghindarinya dan satu-satunya pelanggan yang dia miliki adalah orang-orang dari kerajaan lain. Siapa yang tahu kutukan apa yang mungkin dimiliki pembuat gaun itu? Cerita rakyat kota. Kedengarannya menarik dan menggelitik. Anda tidak boleh percaya rumor yang disebarkan begitu saja, kata Elliot ketika mereka memasuki toko untuk membeli barang. Kereta dan gerobak ditinggalkan di dekat pusat kota karena akan lebih mudah memuat barang. Nyonya Hicks yang bertanggung jawab atas dapur sering mengunjungi kota untuk membeli barang-barang baru. Dengan bantuan perkamen dan membacanya satu persatu, Kathy memintanya kepada pemilik toko. Setelah mereka selesai memuat 2 kereta, Nyonya Hicks masuk ke kereta sementara Elliot dan Kathy tetap tinggal di kota. Apakah kamu punya sesuatu untuk dibeli? Kathy bertanya melihat kuda-kuda itu menarik kereta. Ya, ikut dengan saya, katanya dan dia mengikutinya untuk berhenti di depan toko yang tidak diinginkan Nyonya Hicks. Itu adalah toko pembuat pakaian. Apakah ini yang kamu lihat Tuan Putri? Dia bertanya padanya. Tidak, tidak, dia memprotes mengetahui Elliot akan membelinya untuknya. Dia selalu menerima hadiah kecil darinya. Hadiahnya berkisar dari suguhan yang bisa dimakan hingga topi atau kerang laut yang penampilannya aneh. Jangan khawatir, saya hanya ingin melihat bagaimana tampilannya pada Anda, katanya dengan lembut sambil mendorongnya melalui pintu yang terbuka dan bel kecil berbunyi untuk memberi tahu pemilik pengunjung, dan rasa ingin tahu saya terusik. Keingintahuan membunuh kucing itu, katanya hati-hati yang ditanggapi Elliot dengan senyum lebar. Dan kepuasan membawanya kembali. Toko itu tidak memiliki jendela, kecuali langit-langit di atasnya yang memiliki punggungan melingkar yang memiliki lembaran transparan untuk menutupi dari debu dan hujan. Sumber cahaya lainnya adalah lampu di dinding. Ruangan itu dipenuhi dengan gaun-gaun yang berdiri berjajar dengan anggun satu sama lain. Kathy kagum saat dia membungkuk untuk melihatnya sedikit lebih dekat. Dia telah melihat wanita mengenakan gaun tetapi ini, di sini, adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat. Itu membuatnya bertanya-tanya pada kata-kata Nyonya Hicks jika pria itu membuat gaun menggunakan kain yang bertentangan dengan alam.
Dia pergi ke manekin yang berdiri tegak dengan gaun seperti biru cair dan dia pergi untuk menyentuhnya. Selamat datang di toko. Berbalik ke belakang dia disambut oleh seorang pria pendek, rambut abu-abunya yang berminyak mengiringi warna matanya. Bab 38